Selamat siang bro, ini suasananya luar biasa. Jumpa lagi dengan Sri, gagah pokoknya. Dan ini saya ditemani seorang yang ahli luar biasa, ahli mobil pastinya. Dan akan membantu saya, namanya Mas Hairul. Oke, di sini saya sedikit menjelaskan bahwa beberapa konteks yang memang harusnya menjadi hak konsumen. Hak konsumen yang sering mungkin tidak pernah dituntut, mungkin tidak pernah ditanya dari beberapa konsumen, akhirnya kebanyakan mereka melewati hal ini. Nah, proses ini sebenarnya sangat penting sekali pada saat konsumen akan menerima mobil. Nah, saya contohkan ini mobil Honda Jazz. Honda Jazz baru ini bukan berarti konsumen yakin nih pada saat baru semuanya baru, belum tentu. Bisa jadi dari yang kita keluarkan mungkin ada beberapa yang kurang, terus segala macam dalam perjalanan pun ada kurang. Dan itu hak konsumen yang harus dijelaskan oleh seorang marketing, seorang sales ataupun wira niaga. Contohnya, pada saat serah terima, pastikan semua kelampuan bagian depan ataupun bagian lapan sesuai dengan fabrication. Seperti di depan, lampu DRL harus nyala, lampu besar juga nyala, lampu jauh harus nyala, lampu sen kanan, lampu sen kiri ataupun lampu hazard, beserta lampu fog lamp. Pastikan itu, karena pada saat serah terima dan Bapak, Ibu ataupun konsumen yang tanda tangan berkas sudah serah terima, pada saat klaim ke kami, ini tidak akan kita penuhi karena di awal sudah melangkahi prosedur ataupun hak konsumen tidak dijelaskan. Sama juga untuk bagian belakang, semua harus dicek, seperti lampu rem nyala atas bawah, ini stop lampnya, kemudian lampu platnya nyala, lampu sennya harus menyala, sen kanan sen kiri, lampu hazard ataupun lampu untuk gigi mundur ya harus menyala semua. Dan itu pastikan, karena pada saat konsumen sudah serah terima unit keluar dealer dan itu ada cacat ataupun segala macam, tidak akan kita terima komplainnya ya, harus perhatikan. Kemudian setelah dari bagian kelistrikan dan bagian belakang kelistrikan juga, yang perlu dicek adalah power window. Power window dicek naik turunnya kaca, kemudian mirror bisa melipat atau enggak, kemudian di interiornya juga harus dijelasin ya guys, harus dijelasin juga. Jadi di interior ini biasanya kursi harus bisa dicek maju mundur di depan konsumen, dan konsumen juga berhak mengetahuinya. Kemudian steering mengenai teleskopik dan segala macam, lampu sen segala macam tadi sudah dicek, dan konsumen harus ngecek sendiri sebenarnya dengan bantuan sales di samping sebelah kiri. Kemudian di bagian dalam, hak-hak konsumen yang wajib tahu adalah untuk pengaktifan layar monitor, kemudian pengaktifan AC digital, kemudian walaupun sudah tahu tetap namanya penjelasan. Misalnya kalau ini manual, contohnya harus dikasih tahu juga. Manual ada 5 percepatan, 1 percepatan untuk gigi ke belakang. Kemudian yang paling penting nih guys, kita cek kilometernya juga. Kilometer mobil baru biasanya kalau di sini kan Samarinda nih, Samarinda berarti kalaupun itu dibawa bukan pakai mobil gendong, biasanya di antara 50 sampai 150, dan ini cukup nih, ada 140 berarti masuk di kriteria. Oke. Kemudian yang kedua penting adalah untuk letak lubang ataupun tangki bensin nih. Ini ada di sini. Nah ini, kalau di situ ada tanda pom dan sebelah kiri itu menunjukkan letak lubang pom bensin atau letak lubang tabung bensinnya, dan sebelah kiri. Untuk semua Honda kebanyakan sebelah kiri semua ya guys. Kemudian fitur-fitur ini juga minimal harus dijelaskan, harus dikasih tahu segala macam ya. Kalau memang belum tahu, berarti hak konsumen masih belum terpenuhi. Untuk AC juga itu harus dirasakan, memang ada dingin atau segala macamnya sesuai permintaan temperaturnya. Misalnya 16, berarti kan sesuai harus 16, dan minimal ini harus dingin di kabin. Oke. Kemudian hak yang ini juga di dalam kabin harus bersih tanpa debu, karena ini serah terima segala macam. Nah, enaknya di merek ini semuanya adalah diplastikin bro, bukan cuman joknya saja.
bukan cuman joknya saja, tapi semuanya termasuk door trimnya diplastikin semua ya. Kemudian sun visor juga diplastikin, sun visor kanan kiri, lihat dashboardnya. Nah enaknya gitu di sini. Jadi kalau baru diplastikin, kalau bahasanya berarti orang-orang yang sering kena hujan pakai jas hujan, orang-orang baru semua lah ya bro ya. Oke. Lagi guys, di sini ada namanya teknologi child lock. Jadi di sini untuk penumpang yang memang di kursi penumpang anak-anak, saran saya adalah ini diaktifkan. Ini diaktifkan dengan cara maksudnya diturunkan aja. Diturunkan. Nah, ini aktif langsung. Nah, untuk dia biasanya dia tidak bisa membuka dari dalam. Dan sebagai orang tua kita harus bukanya dari luar ya. Ini fungsinya. Jadi ini sangat berfungsi sekali pada saat penumpang kita adalah anak-anak. Jadi tidak bisa membuka dari dalam karena pengalaman saya pernah ada orang meninggal karena gara-gara anak-anak tidak sengaja membuka pintu dari dalam, dan pada saat itu motor langsung menyambutnya dan penumpang motor tersebut langsung meninggal di tempat. Saya 2 kali mengalami itu dalam 1 tahun waktu saya masih bekerja di asuransi. Nah, beralih ke bagian belakang. Kebanyakan ini adalah karpet dasar bawaan. Nah, kalau baru belum dipasang ya, kalau memang ada permintaan dari konsumen untuk dipasangkan, mohon dimintakan kepada marketingnya ataupun bagian PDI di dealer masing-masing. Nah, kemudian ini guys, kebanyakan tidak dijelaskan pada saat serah terima, menurunkan kursi belakang ya, menurunkan bagian ke belakang, bagian depan. Nah, ini pakai sungkitan ini ya guys ya, ada kecil di sini, nih ada sungkitan, sama juga di bagian kiri juga sama ada sungkitannya. Dan ini kebanyakan pada saat serah terima tidak dijelaskan. Pastikan kembali sebelum menerima mobil, cek semuanya agar semua sesuai standar pabrikasi. Terima kasih, jangan lupa subscribe and like ya.